Setelah Diablo keluar, Testarossa masuk dengan anggun, duduk di depan Rimuru. Tanpa basa-basi, Testarossa memberikan dokumen informasi tentang bawahannya. Di situ tertulis, Moss memiliki kekuatan EP sekitar 1 juta. Moss juga memiliki skill unik yaitu kolektor. Ada juga Jien memiliki kekuatan EP 286.000 dan Jien memiliki skill unik yaitu recorder atau perekam. Sedangkan Testarossa memiliki kekuatan yaitu EP 3.330.000 dan dia memiliki skill unik Hill King Belial. Rimuru kagum dengan Testarossa karena jumlah mananya meningkat dengan pesat. Di sini mereka membahas tentang Masayuki dan Kekaisaran. Testarossa mengatakan jika dia ingin ikut rapat berikutnya karena Testarossa juga hafal daerah Kekaisaran. Dengan begitu, Testarossa akan dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rapat tersebut. Sontak Rimuru langsung setuju dengan keinginan Testarossa. Setelah makan malam, Rimuru memanggil iblis yang tersisa dan kini giliran Ultima. Di situ Rimuru menyajikan kopi hitam untuk Ultima. Walaupun remeh, bagi Ultima ini sudah membuatnya bahagia. Mereka pun mengobrol sambil ngopi santuy. Ultima memberikan Rimuru laporan tentang para bawahannya. Yang pertama, Veyron memiliki EP 882.000 dan memiliki skill ultimate Authentic Writer Artist. Sedangkan Zonda memiliki kekuatan EP 301.000 dan dia memiliki skill unik yaitu Cooker. Di situ Rimuru agak sedikit terkejut karena nama skill Sion mirip dengan Zonda. Namun nyatanya fungsinya berbeda cuy. Skill Zonda dapat mengobati cedera apapun selama kondisi dapat dipenuhi. Sedangkan kekuatan Ultima adalah EP 2.660.000 dan skill ultimate Ultima bernama Poison King Samael. Rimuru saat itu kaget saat tahu skill Ultima yang cuma berfokus pada pembunuhan. Ultima bisa membunuh menggunakan racun, padahal Ultima bisa membunuh secara instan dengan mudah. Karena kagetnya yang sangat terlalu, Rimuru dengan spontan menuangkan kopi untuk sejenak menghentikan percakapan. Dan Ultima pun menerima kopi yang dituangkan Rimuru. Ya sedikit was-was saja sih, bayangin aja, lu duduk sama psikopat, pastikan agak deg-degser gitu cuy. Lah seperti itu yang dirasakan Rimuru. Setelah Ultima selesai, selanjutnya adalah Carrera. Saat masuk ruangan, Carrera langsung tersenyum dengan mengatakan, "Halo Tuan Rimuru, jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah kalah dengan Kondo." Pria itu benar-benar monster yang nyata. Carrera yang biasanya sombong, nakal, namun di hadapan Rimuru, dia seperti seekor kucing oren yang sangat nurut sama pemiliknya. Di situ, Carrera memberikan laporan kepada Rimuru tentang bawahannya. Agera memiliki EP 733.000. Agera memiliki skill ultimate Blade Change. Lalu ada Esprit memiliki EP 552.000 dan memiliki skill unik Flawless Dreadful One. Carrera memiliki EP mencapai 7 juta ditambah senjata pistol emas yang memiliki EP 3,3 juta. Carrera juga memiliki skill ultimate Dead King Abaddon. Di situ Rimuru sedikit was-was dengan kekuatan Carrera. Ya takutnya nanti Carrera bisa menghancurkan labirin Ramirez. Namun di situ Carrera mengatakan jika dia menjadi kuat berkat Rimuru dan Kondo. Carrera juga ingin mewarisi impian Kondo yang ingin membunuh Kaisar. Di situ Rimuru menceritakan tentang Manas Mikkel kepada Carrera. Dari cerita itu, Carrera pun akhirnya mengerti kenapa Kondo ingin membunuh Kaisar Rudra. Saat itu Carrera akan keluar ruangan Rimuru, tapi tiba-tiba dia balik lagi untuk meminum secangkir kopi sambil mengatakan, "Ngomong-ngomong, aku ingin menceritakan satu hal padamu Rimuru sama." Rimuru pun menyuruh Carrera duduk kembali. Carrera pun mengatakan, "Sepertinya Agera adalah kakek dari Hakuro." Sambil mengatakan itu, Carrera meninggalkan Rimuru lagi dan keluar ruangan. Kini kita akan membahas kekuatan Rimuru. Rimuru memiliki EP 8,6 juta ditambah senjata pedang naganya memiliki EP 2.280. Di sini Ciel mengatakan jika dia udah gak butuh skill Beelzebub dan skill Raphael. Di situ Rimuru gak nyangka jika Ciel dengan mudahnya membuat skill Raphael yang bisa dibilang adalah ibunya. Namun Ciel mengatakan jika skill Raphael udah kosong, nggak guna, jadi nggak masalah jika dilepas gitu aja. Di situ Ciel menggabungkan skill Beelzebub, skill Raphael, skill Veldora, dan skill Velgrin yang ada dalam diri Rimuru hingga terciptalah skill Void Good Azathoth. Dari skill tersebut, Rimuru bisa mengubah True Dragon menjadi core dan core itu bisa dimasukkan ke dalam pedang milik Rimuru. Yang otomatis pedang Rimuru jadi semakin overpower. Untuk detail tentang kekuatan Void Azathoth, bisa kalian pause videonya dulu. Oke lanjut lagi. Nggak lama, Veldora dan Ramirez datang ke dalam ruangan Rimuru. Mereka sangat berisik ingin mengajak Rimuru bermain. Namun Rimuru menolak karena Rimuru nggak memiliki waktu luang. Namun pada ujungnya Veldora ingin meminta bantuan Rimuru untuk mengukur EP miliknya. Dan mereka juga ingin membandingkan ruang kontrol EP di labirin. Apakah tebakannya bisa dapat mengukur dengan akurat atau enggak.
Rimuru, Ramirez, dan Veldora pun akhirnya pergi ke ruangan kontrol dalam labirin. Di situ terlihat EP Veldora saat diukur di ruang kontrol sebesar 88 juta. Semua orang yang ada di situ kaget saat tahu EP Veldora sangat-sangat gak ngotak. Veldora tiba-tiba mengatakan, "Open your eyes dan lihatlah kekuatanku yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Veldora melepaskan pakaian berat yang dia gunakan. Di situ Ramirez mengatakan jika EP Veldora nggak ada perubahan, masih aja sama 88 juta. Seketika wajah Veldora memerah karena malu sendiri. Namun terlepas dari kekonyolan Veldora di saat itu, Rimuru kagum dengan Veldora yang menjadi semakin kuat karena andil dari Ciel yang ikut mengotak-atik kekuatan milik Veldora. Dan kini saudara, Veldora bisa menggunakan keberadaan paralel milik kakaknya yaitu Velgreen, yang bisa diartikan keberadaan Veldora semakin mengerikan, berbahaya, dan bisa dikatakan mendekati abadi. Rimuru masih bertanya-tanya kenapa EP yang dia miliki sangat berbeda jauh dengan Veldora. Ciel pun menjelaskan ada beberapa penyebab kenapa EP Rimuru sangat kecil. Namun saat kondisi mencapai maksimal, EP Rimuru merupakan gabungan dari EP Velgreen dan Veldora. EP Velgreen di sini diketahui 74 juta. Jadi jika Rimuru dalam kondisi yang maksimal, EP Rimuru bisa di atas 150 juta. Wah, sangat-sangat gak ngotak sekali seperti ini saudara. Besoknya di pagi hari yang cerah di Tempest, ada rapat yang akan dimulai. Beberapa orang penting hadir dalam rapat kali ini. Pada pembahasan rapat kali ini adalah tentang kekaisaran. Mulai dari membahas kondisi tawanan perang, kekaisaran yang telah diambil alih Mikhail, dan masih banyak lagi. Di rapat itu, Velgreen juga hadir dengan rambut biru yang sama seperti biasanya, mempesona, dan tentunya juga montok guys. Mata Velgreen menatap lurus ke arah Rimuru. Di situ hati Rimuru langsung dak dikduk ser. Meskipun deg-degan, Rimuru berusaha untuk tidak memperlihatkan jika dirinya dalam keadaan cemas. Velgreen pun mengatakan pada Rimuru jika dia ingin bicara. Rapat kali ini, Veldora nggak ikut karena ya gitu cuy, takut sama Oni-chan Velgreen. Namun Veldora beralasan jika dirinya sibuk, bisa aja nih om-om super saya. Velgreen mulai berkhotbah. Dari khotbahnya, dia menceritakan perjalanan dirinya saat mencari serpian jiwa Rudra. Dan menurut Velgreen, hal itu di luar ekspektasinya. Bagi Velgreen, perjalanan itu sangat menyenangkan. Bahkan perjalanan Velgreen saat itu sampai ke bumi. Namun apakah kalian saat itu melihat Velgreen lewat di depan rumah kalian? Jika ada, komen aja di bawah cuy. Muru cuma bisa mengatakan Nah nih, yang artinya perjalanan Velgreen bukan hanya melewati dan melompati antar dunia, melainkan melompati waktu. Menurut Velgreen, Masayuki memiliki jiwa Rudra. Cuma yang kurang dari Masayuki adalah ingatan Rudra. Jangan sampai ada yang komen titiknya besar mana bang, Rudra apa Masayuki? Ya ndak tahu kok, tanya saya. Velgreen juga berterima kasih sama Rimuru yang telah menjaga Akang Masayuki. Velgreen bersumpah setia sama Rimuru. Namun jika Rimuru membelot dan mengkhianati kepercayaan Masayuki, maka Velgreen akan melawan dan menjadi musuh yang nyata bagi Tempest. Di situ perasaan gugup di dalam hati Rimuru seketika hilang saat Velgreen berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba ada laporan jika Raja Gazel ke Tempest tanpa pemberitahuan, dan di situ Raja Gazel membawa 5 orang bersamanya. Rimuru pun menghampiri Gazel yang ada di luar. Rimuru di situ didampingi Sion dan Diablo untuk bertemu Gazel. Di situ Gazel nanya apakah Rimuru akan bekerja sama dengan kekaisaran dengan niat menyerang Dragon. Ya maklum lah cuy, sebagai raja dia khawatir jika tiba-tiba Rimuru membelot. Kan gak ada yang tahu, apalagi bahwa Rimuru saja udah bagaikan mimpi buruk bagi setiap negara manapun. Rimuru menenangkan Gazel dengan mengatakan jika dia tidak mungkin melakukan hal tersebut karena Rimuru akan tetap bekerja sama dengan Dragon untuk seterusnya. Di situ Gazel nggak percaya gitu aja. Dia minta laporan detail kerjasama apa saja antara Rimuru dengan kekaisaran, dan harus dijelaskan secara jelas ke negara-negara barat. Ya benar juga sih cuy pemikiran si Gazel ini. Biar orang-orang bangsa barat juga nggak naruh rasa curiga sama Tempest. Waktu menunjukkan pukul 10 siang dan Sion mengajak Rimuru untuk meneruskan rapat. Gazel dan para bawahannya pun akhirnya mengikuti rapat itu. Dalam ruangan tersebut bentuk meja seperti huruf C. Rimuru duduk di sebelah utara. Di belakangnya ada Diablo dan Sion. Masayuki dan Velgreen ada di sebelah timur. Di belakangnya ada Jiu dan Bonnie karena tugasnya adalah mengawal Masayuki. Di selatan ada Chalgoryo dan Minut. Dan Gazel duduk di sebelah barat dalam meja tersebut. Karena meja itu kan bentuknya C, otomatis tengahnya kan bolong. Di situ Testarossa sebagai pembawa acara membuka rapat kembali. Semua orang pandangannya melihat Testarossa. Di situ Testarossa menceritakan tentang Rudra yang diambil alih oleh skillnya dan kekalahan Velgreen oleh Rimuru. Di situ Gazel ingin menyela ucapan Testarossa, namun Testarossa emosi dengan mengatakan, "Tunggu aku menyelesaikan ucapanku." Namun Rimuru memberikan kesempatan Gazel untuk bicara. Sontak Gazel mengatakan, sebenarnya ini tidak sopan di depan Lord Velgreen. Tapi apakah benar apa yang telah dilakukan Rimuru bahwa Rimuru mengalahkan Lord Velgreen? Di sini Gazel sangat menghormati Velgreen. Sampai ngomong aja ditambahi kata-kata Lord, namun Velgreen hanya tertawa dan mengatakan jika itu semuanya adalah benar.
jika dia telah dikalahkan Rimuru. Sontak Gazel dan para bawahannya mengatakan, "Nani?" Bahkan para bawahan Rimuru juga kaget. Cuma Diablo saja yang tertawa sinis dengan mengatakan, "Sion, apa kau tak melihatnya? Itu sungguh terlalu." Melihat pertarungan Rimuru serasa membuatku jadi makhluk yang paling beruntung. Para bawahan Rimuru kesal dengan Diablo, terutama Sion yang ada di sebelahnya. Rimuru juga menjelaskan tentang Mikael, namun Gazel masih nggak percaya jika ada skill gila yang dapat mendominasi. Rimuru juga menjelaskan tentang apa itu manas, tapi Rimuru nggak cerita apapun tentang Ciel di situ. Saat tahu kehebatan manas dari skill ultimate, Sion berpikiran jika dia juga pengen punya skill ultimate juga. Rimuru di situ menceritakan jika tujuan Mikael adalah membangkitkan Veldanava. Di rapat tersebut juga membahas tentang kekaisaran yang baru, dan itu akan dipimpin Masayuki. Makanya sebab itu mereka sekarang rapat tentang kerjasama dengan kekaisaran yang baru. Rimuru dan Gazel mendukung penuh kekaisaran timur yang baru. Kini Masayuki yang ingin hidup santuy nggak akan bisa melakukan hal tersebut karena hari-hari yang berat akan menunggu Masayuki. Setelah banyak diskusi, Masayuki telah diputuskan akan menjadi kaisar yang baru. Rapat pun selesai dan Rimuru menyiapkan makanan yang sangat mantap untuk para tamu. Sore harinya masih ada rapat cuy, dan kini pembahasan tentang bagaimana membangun kerjasama antar negara agar berjalan baik dan lancar. Namun masalahnya di sini ada pada Mikael dan Velway. Di situ juga ada yang nanya apakah Rimuru bisa menang dari musuh. Rimuru cuma bisa jawab, Rimuru akan sekuat tenaga mengalahkan musuh sampai titik darah penghabisan. Velgrin di situ juga segan dengan Rimuru. Bahkan awalnya Velgrin tidak mengira jika dirinya bisa dikalahkan oleh seekor Slam. Velgrin pun kini yakin jika Rimuru bisa mengalahkan musuh siapapun, meskipun itu adalah kakaknya sendiri yaitu Velzad. Velgrin mengatakan agar tidak menganggap remeh musuh kali ini, karena musuh kali ini adalah anak buah Veldanava, dan tentunya kekuatannya nggak ngotak cuy. Velgrin mengatakan saat penyerangan labirin ternyata para musuh menggunakan tubuh paralel yang lemah. Jadi bisa dibayangkan jika tubuh klon aja kekuatannya segitu, bagaimana dengan yang asli? Ciel juga mengatakan kepada Rimuru jika kekuatan Velgrin emang agak nggak ngotak, dimana kekuatannya bisa membunuh Cornu yang asli saat menghadapi Cornu dengan keberadaan paralel. Meskipun Milim nggak akan diserang oleh musuh karena Milim adalah kesayangan Veldanava, Rimuru tetap keras kepala memberikan informasi terkini kepada Milim supaya Milim juga selalu waspada jika semuanya di luar ekspektasi. Rapat pun selesai dan Republik Tempest mengadakan pesta lagi. Pokoknya pesta terus. Di dalam pesta, Gazel mengobrol dengan Rimuru. Gazel sedikit bingung gimana cara dia menjelaskan ke negara lain tentang evolusi para bawahan Rimuru, terutama menjelaskan kepada Elmesia. Namun Rimuru mengatakan untuk urusan Elmesia itu bukan masalah besar, karena Rimuru sudah bilang sendiri sama Elmesia. Calgurio dan Gazel nggak nyangka jika Rimuru bisa sedekat itu dengan Elmesia. Padahal Elmesia adalah orang yang paling sulit untuk didekati. Tepat esok hari, Gazel dan para bawahannya balik ke negara mereka. Rimuru juga udah menyiapkan segala macam hal untuk memulangkan Calgurio dan orang-orang kekaisaran lainnya. Di situ Rimuru masih memikirkan dan menerka-nerka gimana pergerakan orang-orang di organisasi Octagram. Nggak lama Rimuru mendapatkan panggilan dari Gi. Gi mengatakan, "Bisakah kau mendengarku? Walpurgis akan diadakan sekarang. Meskipun ini mendadak, semuanya harus hadir ganti." Ramirez kaget saat tahu informasi tersebut dari Gi. Ramirez mengatakan sangat jarang sekali Gi menjadi tuan rumah dalam acara Walpurgis sejak 1000 tahun yang lalu. Saat Gi bergerak duluan, itu menandakan ada masalah yang sangat serius. Rimuru pun memutuskan untuk membawa Diablo dan Sion dalam acara Walpurgis kali ini.